Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga Ibu dosen. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan praktikum tangki riak. Anggotanya masih sama dengan minggu lalu, ada Advan, saya Manfred Billy dan juga Bagas. Berikut materinya. Ada tujuan percobaan, teori, alat percobaan, langkah-langkah percobaan, data hasil percobaan, dan juga kesimpulan. Kita masuk ke dalam tujuan percobaan. Setelah percobaan, mahasiswa dapat mengetahui sifat gelombang yang terjadi di permukaan air dengan penggunaan tangki riak. Setelah percobaan juga, mahasiswa dapat mengetahui gejala pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi gelombang. Kita masuk ke dalam teorinya. Gelombang merupakan usikan yang menjalar. Gelombang dapat menjalar pada permukaan air. Beberapa sifat gelombang diantaranya dapat dibiaskan, dapat berinterferensi, dapat mengalami difraksi, dan dapat dipantulkan. Peristiwa-peristiwa gelombang ini juga dapat dilihat pada permukaan air. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi pada bagian percobaan tangki riak. Alat-alat yang diperlukan dalam percobaan tangki riak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada satu set tangki riak, yang kedua power supply, dan yang ketiga adalah air. Dan di sini kita akan melakukan 5 macam percobaan. Yang pertama ada percobaan gelombang lurus, yaitu langkah-langkahnya: hidupkan catu daya, potensiometer diatur sedemikian rupa sehingga terbentuk gelombang permukaan air dengan jelas. Gambar pola gelombang yang terbentuk. Matikan catu daya. Percobaan yang kedua yaitu pembiasan gelombang. Pertama, pasang kaca pembias di depan pembangkit gelombang seperti pada gambar di samping. Kedua, atur tinggi permukaan air pada pembias, kurang lebih 1 mm di atas permukaan kaca pembias, dengan cara menambah atau mengurangi air pada tangki riak. Ketiga, hidupkan catu daya. Keempat, atur kembali potensiometer sehingga terlihat gelombang dengan jelas. 5. Gambarkan pola gelombang yang ada. Setelah pengamatan, matikan catu daya. Percobaan yang ketiga yaitu gelombang lurus dengan penghalang bercelah 1. Langkah-langkahnya: pertama, pasang kedua keping penghalang di depan sumber gelombang sehingga terdapat sebuah celah di antara kedua penghalang. Lebar celah kurang lebih 5 mm sesuai gambar di samping. Kedua, hidupkan catu daya. Ketiga, atur kembali potensiometer sehingga terlihat gelombang dengan jelas. Keempat, gambarkan pola gelombang yang ada. Kelima, matikan catu daya. Percobaan yang keempat yaitu gelombang lurus dengan penghalang bercelah 2. Langkah-langkahnya: pertama, pasang ketiga keping penghalang dengan keping pendek terletak di tengah, di depan sumber gelombang sedemikian sehingga terdapat 2 celah sempit. Lebar celah kurang lebih 5 mm. Usahakan agar tidak terlalu jauh dari sumber gelombang sesuai gambar di samping. Kedua, hidupkan catu daya. Ketiga, atur kembali potensiometer sehingga terlihat gelombang dengan jelas. Kelima, gambarkan pola gelombang yang ada. Dan yang terakhir, matikan catu daya. Dan percobaan yang terakhir yaitu gelombang lurus dengan penghalang membentuk sudut. Langkah-langkahnya: yang pertama, pasang penghalang gelombang sehingga membentuk sudut 45 derajat terhadap gelombang datar sesuai gambar di samping. Yang kedua, hidupkan catu daya. Ketiga,
Atur kembali potensiometer sehingga terlihat gelombang dengan jelas. Yang kelima, gambarkan pola gelombang yang ada. Dan yang terakhir, matikan catu daya. Setelah melakukan langkah-langkah percobaan, berikut merupakan data hasil percobaan. Dan teman-teman bisa melihat hasil percobaan pada slide berikut ini. Nah, setelah kalian lihat data hasil percobaan, kita masuk ke pembahasannya. Pada percobaan ini, hasil gelombang yang dihasilkan berbeda pada saat sebelum diberi penghalang dan setelah diberi penghalang. Setelah diberi penghalang, terdapat pantulan, pembiasan, dan difraksi dari penghalang yang digunakan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gelombang pada permukaan air merupakan gelombang dua dimensi karena medium gelombang ini memiliki panjang dan lebar. Adapun sifat-sifat gelombang yang terjadi di permukaan air yaitu pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi. Kemudian, gejala pemantulan yang merupakan perubahan arah gelombang ketika gelombang mengenai penghalang. Pembiasan gelombang merupakan perubahan arah gelombang ketika gelombang melewati medium ke medium lainnya. Difraksi merupakan perubahan arah gelombang ketika gelombang tersebut melalui penghalang terbuka atau pinggiran penghalang pada lintasannya. Sedangkan interferensi gelombang merupakan fenomena yang terjadi jika dua gelombang bertemu saat merambat pada medium yang sama. Demikianlah beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian mungkin ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.